Assalamualaikum Terena. Waalaikumsalam Coach. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya tuh senang sekali loh dapat informasi mengenai UMKM Mochi Pau. Ya. Yang berdasarkan informasi ini sudah menjalankan usaha ini kurang lebih 6 tahun yang lalu ya? Ya, dari April 2019. Teh, boleh dong diceritain gimana awalnya sampai buka usaha Mochi Pau ini dan kenapa minat di mochi? Awalnya kan aku lulusan pengolahan. Oh, dari sekolah ya dulu, SMK lah ya? Ya, dulu sekolah SMK, terus belajar bikin mochi. Kebetulan kan di Desa Pawenang ini termasuk jauh dari kota ya? Bener-bener desa ya ini ya? Mochi itu kan oleh-oleh Sukabumi. Oleh-oleh kebetulan kita tuh kalau misalkan nyari oleh-oleh susah, harus ke kota. Iya. Iya, makanya dari situ kepikir apa bisa bikin mochi kan. Coba-coba bikin jualan kecil-kecilan pakai mika kecil. Laku, banyak peminatnya. Terus waktu itu ada acara desa model. Desa Pawenang, ditunjuk desa model. Jadi maksudnya itu desa percontohan ya? Ya, desa percontohan. Harus ada UMKM. Ya, nah yang ditunjuk tuh saya kebetulan mewakili produknya. Nah, ikut dari situ, didukung sama Bu Camat karena katanya enak, hampir sama kayak yang di kota, sama Bu Camat Aci waktu itu. Didukung sampai diurusin, dibikin perizinannya PIRT, terus didukung, disupport, suruh bikin kemasan yang lebih baik lagi. Karena memang yang berdasarkan yang saya tahu gitu ya, biasanya keranjang dari bambu. Keranjang dari bambu. Nah, kan tradisional banget itu. Itu kalau ini kan udah modern ya. Cuman kan karena kesusahan, kalau keranjang bambu di sini susah yang jual karena sekarang udah zaman ini ya. Lebih modern. Lebih modern, kemasan harus lebih menarik. Makanya waktu itu pakai kemasan dus. Sebelum ini ada kemasan belum ini. Oh, belum sampai seperti ini. Belum, masih pakai dus yang duplek. Yang kayak yang coklat itu. Tapi kurang menarik. Terus kecil. Ganti lagi pakai ini. Nah, ini awalnya udah dari awal sebelum Bu Camat itu menawarkan memang namanya Mochi Pau. Iya, udah Mochi Pau. Udah. Apa karena mochi Pawenang tadi atau gimana? Bukan karena ceritanya. Dulu anak yang pertama namanya Arsi, sering dipanggil si Cipau. Oh, panggilan anak. Iya, panggilan anak. Nggak terpikir dari semua Pawenang, belum bukan. Apa namanya Mochi Pau aja ya. Udah tuh menamain Mochi Pau. Unik juga kan namanya. Iya. Oh, mochi si Cipau katanya anaknya. Terus pas desa model, oh iya cocok karena kan ini desanya namanya Pawenang. Jadi mochi Pawenang gitu ya, ngeklik gitu akhirnya. Gitu. Nah, terus pas waktu ikut pameran itu juga laku. Awalnya udah langsung laku atau gimana? Laku, alhamdulillah. Ini ada dalam menentukan rasa udah berkali-kali coba atau memang waktu SMK sudah seperti ini rasanya tinggal nerusin? Enggak, dulu kacang aja rasanya. Kacang aja. Iya, kacang aja. Pakai salut yang tepung itu, nggak ada yang lain-lain. Cuman makin kesini kan makin banyak varian. Iya. Nyoba lagi. Berapa varian sampai hari ini? Ada 6 rasa. Apa aja itu? Kacang, keju, coklat, tiramisu, blueberry, sama green tea. Sama green tea, berarti udah kekinian ya, dari segi rasa ya. Toppingnya ada 3 macam, yang original, wijen, sama oreo. Dari awal ini apakah udah langsung memutuskan, udah deh ini kayaknya jalan ninja saya nih buat sukses nih gitu kan di kuliner, apa sempet coba-coba yang lain selain Mochi Pau? Enggak sih, udah ini. Soalnya kan karena basicnya sekolahnya masakan, baking gitu kan, jadi dinikmatin. Di sektor kuliner tuh orang suka ada
trial and error. Jadi misalnya coba kurang asin, coba Oh kurang iya, gurih kalau gitu. pertama mah emang gitu. Kita kan dengerin komplainan kritikan konsumen. Oh ini terlalu lembek ya, kok ini terlalu ini ya gitu. Jadi kita terus koreksi resep di otak-atik sampai nemunya ini tuh emang beberapa kali. Nah itu berapa lama butuh waktu sampai menemukan yang masternya sampai Enggak sekarang? sih, enggak lama. Nggak sampai berbulan-bulan Enggak, gitu? enggak. Oh, Enggak, soalnya kan emang basicnya dari dulu udah pernah megang. oh, tinggal ngikutin pasar maunya apa gitu ya, Iya, selera gitu. konsumen Iya. gitu ya. Nah ini sejak disupport sama Bu Camat langsung terjadi perkembangan yang signifikan, apa gimana? Enggak sih, jadi waktu itu disupport bikin perizinan gratis. Oh perizinannya. Iya, perizinannya yang gratis. Waktu itu ada program Bupati bikin PIRT. Keluar tuh PIRT-nya semakin ini. Kuat itu untuk Iya, ngejalanin usaha ini. dari segi kemasan kan kita pengen lebih maju lagi, lebih dikenal lagi. Nah, baru itu kalau ini mah enggak sih, dari permodalan mah enggak ada bantuan dari mana. Oh nggak ada bantuan dari permodalan dari kecamatan belum ya? Belum pernah dari manapun. Dalam hal memutuskan untuk menjalankan usaha ini, ada nggak support keluarga? Mungkin suami, mungkin orang tua, mungkin kakak adik gitu ya? Iya sih, keluarga support. Support ya? Suami support. Soalnya kan kadang ibu rumah tangga kesel juga ya, cuman ngurusin anak dulu. Jenuh ya? Jenuh. Terus buat nambahin ekonomi keluarga. Soalnya kan suami kerja di pabrik gitu kan, karyawan. Jauh dari sini? Jauh di Bogor. Nah, dari awal waktu ngerjain ini nih, Teh, apakah udah punya karyawan? Apa semuanya dipegang sendiri sampai setelah berkembang baru punya karyawan? Gimana awalnya? Apa karyawannya keluarga? Semua sendiri dulu. Oh, semua sendiri? Semua sendiri. Dari belanja, nyiapin bahan, bikin, pemasaran, delivery, semua sendiri. Nah, sampai sekarang ini apakah open PO atau emang ready stock? Open PO. Oh, open PO. Jadi kita sistemnya open PO, bikin sesuai pesanan, nggak stok. Jadi emang benar-benar fresh, dadakan dibikinnya, nggak stok yang berhari-hari. Soalnya kan ini kekuatannya cuma 3 hari. Oh, cuma 3 hari. Iya. Jadi kita bikinnya. Tapi kalau udah masuk kulkas? Kalau udah masuk kulkas seminggu juga bisa. tahan. Iya bisa. Cuman kan kebanyakan berubah rasa ya kalau misalkan udah masuk kulkas. Oh gitu. Iya. Lebih enak pas Lebih enak fresh begini. Iya. Kira-kira berapa sih butuh bahan itu, berapa kilo gitu? Misalnya lagi standarnya berapa kilo kira-kira? Sehari 2 kilo. Sehari 2 kilo. Sehari. Itu jadi berapa lusin mochi? Kalau misalkan sehari berarti jadi 2 kilo itu jadi 20. 20 box ini? Iya. 20 box. Berarti kalau misalnya sampai misalnya ada yang order 100 box gitu, berarti ya Kali ini ditambahin aja gitu ya. Cuman kan karena aku masih manual ya, jadi masih diadon di atas kompor, pakai panci. Jadi belum pakai mixer, belum pakai alat. Jadi masih keterbatasan kalau misalkan order dadakan terus banyak. Jadi belum bisa. Jadi harus misalkan kalau order banyak H-2 baru bisa. Bagaimana Teteh mengelola keuangan atas mochi ini? Apakah masih satu dompet dengan dompet rumah tangga atau sudah dipisah? Apakah Teteh dalam mengelola mochi ini, misalnya nih dari omset harian atau bulanan itu disisihkan sekian persen ditabung untuk kembali lagi misalnya membeli alat atau membeli bahan-bahan yang bisa di stok itu gimana? Hasil aku sehari-hari gitu ya masih nyatu sama dapur. Oh, masih rumah jadi tangga. ya masih rumah tangga. Jadi hasil dari aku nih dipakai buat sehari-hari. Nah, yang dari suami disimpan. Oh, seperti itu. Ya, jadi kan kalau misalkan suami mah gaji bulanan ya. Jadi kalau misalkan dari akunya cukup, udah pakai itu aja, itu nggak diambil. Tapi gitu. Teteh yang nyimpan gaji suami? Iya. Oh iya, maksudnya bukannya jadi masing-masing ya, maksudnya dompetnya suami ditabung dari suami tetap di store ke istri gitu ya. Dari awal itu udah mulai ngegaji orang sejak tahun keberapa? Oh, sekarang karena banyak produknya aja.
Oh, karena ada produk lain yang selain lain. Mochipau. Ya, karena kan kalau banyak produk lain jadi nggak kepegang. Jadi ya ada orang yang Jadi ada yang bantu. Iya, Berarti memang akhirnya punya biaya tenaga kerja Iya. dalam hal ini. Nah, Teh ini selain Mochipau, apa aja produknya? ada dari roti-rotian, Oh ya. ya pizza, bolen, bolu-boluan, aneka kue basah. Kalau lagi musim lebaran kita ke cooker. Itu aja sih di seputaran bakery aja. Nah, apakah itu juga open PO? Sama open PO. Oh, nggak ready stock gitu ya? Nggak ready stock. Berarti Jadi kita open PO setiap hari, sehari sebelum kita open PO, besoknya ready gitu. Oh, nah ini dengan open PO begini berarti media marketingnya apa? Apakah ada IG-nya kah? Apakah di status WhatsApp setiap hari berubah atau bagaimana nih untuk memasarkan ini? Dari status WhatsApp aja sih, sama reseller. Oh, belum. Oh, ada resellernya juga? Ada. Oh, berarti belum memakai IG atau nggak TikTok mungkin? Oh, belum. Masih di status WA aja. Paling di Facebook gitu. Oh, di Facebook memasarkannya. Jadi Iya. ada juga dong orang yang bisa mendapat informasi tentang Mochipau ini dari media sosialnya Facebook Iya, masih ya, iya. dan status WA. Iya. Sampai ada orang Jakarta habis main dari Pantai Anyer, dia tiba-tiba WA mau beli mochi, dikira deket kali ya ke Pewenang sini di Sherlock. Padahal kan jauh banget itu. Pas ditanya tahu dari mana, dulu pernah dikasih temen, lihat alamatnya di Sukabumi katanya gitu. Langsung di ini nge-WA. Karena kan IG aku pegang semua sendiri, kerjaan sendiri, jadi sosmed nggak terlalu megang gitu. Tapi mungkin kali ke depannya ada berencana kali ya? Oh iya, insya Allah. Media pemasarannya melalui TikTok atau IG, enggak iya. IG ya. Tapi akan berbanding lurus dengan harus kepegang Iya, nih, harus dengan kepegang, orderan yang iya, banyak gitu. ya. Kalau boleh tahu omset per bulannya di rata-rata berapa? Kalau omset ini sih ya, kadang rame, kadang enggak kan ya Bu ya. Ya rata-rata lah, rata-rata. Rata-rata di 7-10 lah Setiap bulannya. setiap bulannya. Udah lumayan ya untuk orang yang open PO. Alhamdulillah. Iya, dan itu masih minim media sosial ya, apalagi kalau Iya. udah ada IG-nya kan, atau enggak TikTok-nya gitu kan. Iya. Pasti orang lebih minat lagi seperti itu. Nah, Teh boleh dong diceritain bagaimana modal awalnya, terus kendala apa gitu? Apakah ada kendala atau enggak ada terlibat pinjaman ke bank atau kemana dalam membesarkan Mochipau? Dulu modal awal pertama inget banget 60.000. Oh ya, 60.000. jadi berapa dus? 60.000 dulu kan pasti pakai mika ya Bu ya. Harga masih 5.000 per mika kalau nggak salah. Dulu banget 60.000 bisa jadi uang 300.000. Dengan modal 60.000 bisa jadi uang 30.000. 300.000. Oh, 300.000 iya. Iya. Dulu Luar awal-awal. biasa teman-teman. Dari modal 60.000 menjadi 300.000. Yang penting mulai aja dulu. Kendalanya dulu di ini sih, di kemasan aja. Karena kita belum cukup modal, masih merintis, pinjem-pinjem nggak berani. Jadi ya gitu, lama buat bisa pakai kemasan kayak gini. Ada hampir setahun 2 tahun Baru mulai mencoba pakai baru kemasan. ya pakai kemasan. Berarti dalam hal ini juga kan berarti dari usaha yang awal-awal modal 60.000 omsetnya jadi 300. Berarti ada yang ditabung dong ya? Iya. Soalnya kan kalau order kemasan itu nggak bisa sedikit, harus ribuan. Oh, 1000-an kemasan ini. Iya, jadi harus ribuan ordernya kalau kita custom. Iya. Jadi kan iya. modalnya terkendala dari modal aja sih. Berarti sejauh ini ternyata termasuk gigih juga ya menyimpan itu kan nggak terasa udah 6 tahun dong. Berarti kan dari benar-benar istilahnya minimalis nih modalnya dengan hasil yang maksimal. Berarti kan dari 60.000 ke 300 itu kan 5 kali lipat ya. Iya. Ya betul kan? Luar biasa itu, luar biasa banget. Kalau misalnya nih ada yang pesen, berarti juga kerjasama sama Gojek ya? Enggak, Oh ya? enggak. Masih delivery sendiri. Oh ya? Iya. Nah itu ditambah ongkir berarti kali ya? Kalau ongkir sih kita tidak mematok ya.
Ya, kalau misalkan ada ininya ngasih gitu. Karena kan Oh, kebijakan customer iya, aja kebijakan gitu. customer aja, terkecuali kalau misalkan terlalu jauh, baru. Kalau masih sekitaran Nagrak, Pauna enggak sih. Ini desanya Pawenang, kotanya Nagrak gitu. Kecamatannya Nagrak. Kecamatannya Nagrak. Iya. Oh. Jadi kalau istilahnya yang order masih satu kecamatan nih diantar sendiri nih. Diantar. Oh, luar biasa Jadi ya. kita pagi bikin dulu produksi, karena kita kadang ke customer itu nanya jam. Oh, Mau jam berapa? Jadi kita ngejar waktu. Ngejar waktu customer maunya jam berapa gitu. Nanti kita kirim. kan pasti setiap orang ingin berkembang ya. Iya. Dari modal 60 sekarang omsetnya udah sampai 10 juta lah ya, gitu kan. Tentu pengen tambah naik. Nah, apa nih rencananya, planningnya apa nih ke depannya? Rencananya sih kepengennya kita pengen punya rumah produksi sendiri yang produksi di situ tapi outlet juga di situ. Jadi customer bisa melihat proses bikinnya. Gitu. Itu kalau customer sampai bisa ngelihat proses bikinnya itu juga suatu kelebihan ya daripada mochi pau ini. Iya. Jadi kan kita bikinnya press, bukan stok. Rata-rata kalau misal omset 10 juta itu berapa ini ya sebulan ya? Kena 400-an. Enggak, maksudnya 400 box. Iya, box. 400 box. 400 box ya sebulannya untuk omset yang 10 juta itu ya. Luar biasa ya. Cuman kan karena saya tidak hanya mochi pau jualannya tiap hari, jadi ada produk lain. Iya. Jadi kadang nggak sampai segitu sih di mochinya aja. Jadi dibantu sama produk yang lain. All in lah ya. Iya. All in, iya. Tapi kan orang kadang memang begitu kan. Misalnya ada satu produk yang unggulan, ada yang lain nyoba juga lah, Iya, icip juga gitu. lah. Kan cuman unggulannya ini yang dari pertama emang mochinya. Mochinya. Iya. Gini kan ya coach, rencana pengen punya rumah produksi itu kan modalnya besar ya. Maksudnya bangunan itu kan modalnya lumayan. Gimana nih caranya? Tapi tanpa ada pinjaman dari luar loh. Oh. Soalnya kita menghindari pinjaman yang berbunga. Iya, gitu. Gimana ya coach? Saran saya sih banyak lah ikut-ikut event begitu. Satu, keuntungannya banyak dikenal. Kedua, akan berdampak banyak order. Setiap orang jadi banyak icip mochi pau gitu ya. Nanti hasil dari situ ditabung, dikembangkan. Mungkin kalau dari awal-awal sewa kali ya, sewa dulu. Jadi kalau untuk bisa punya kan tentu lebih panjang lagi ya, butuh waktu. Sewa dulu, ada logonya dulu, misalnya di perapatan mana lah gitu ya. Yang akhirnya orang wah bagus nih sebagai oleh-oleh Sukabumi. Nanti kalau kita pulang dari mana mampirin deh gitu. Nah nanti dengan berkembangnya seperti itu, ya barulah punya planning untuk punya rumah sendiri seperti itu. Tapi sih sebenarnya nggak salah juga, misalnya tiba-tiba karena larisnya jadi punya 2-3 outlet masih sewa, nggak apa-apa juga, yang penting ketutup. Yang penting modalnya ada gitu loh untuk sewa sama hasil mochi ini, ya ketutup lah seperti itu. Jadi harus berani mencoba sewa dulu, ya kan, di lokasi-lokasi strategis aja, karena kan sewa setahun itu kan bisa naik, bisa turun ya, tapi kita optimis aja. Dengan rasa seperti ini masih optimis loh. Enak, rasanya enak, teh. Bener, rasanya enak sekali untuk yang produksinya di desa seperti ini. Luar biasa, udah rasa kota sih kalau menurut saya. Jadi dari sisi tetehnya harus optimis, harus berani gitu. Ya kan tiap usaha memang ada resikonya. Nanti itu kita diuji kepemimpinan ngurus karyawan. Nah, kepemimpinan dalam mengurus operasional kantornya, tokonya bagaimana, seperti itu. Tapi kita akan berkembang dengan banyaknya tantangan, kita akan semakin berkembang. Harus berani, harus optimis. Harus mental pejuang, mental pengusaha. Iya. Kan pengusaha besar juga mulanya kan dari usaha kecil juga. Nggak mungkin tiba-tiba dia langsung membesar gitu. Jadi tetap optimis aja. Mulai usia berapa? 25 tahun. 25 tahun, berarti sudah memutuskan untuk terjun di bisnis kuliner. Iya. Boleh dong di-sharing ke teman-teman, kira-kira gimana sih supaya ngikutin jejak teteh nih, berani memulai dan bertahan sampai 6 tahun? Harus punya prinsip, suami itu titipan. Waduh, titipan, suami itu titipan.
Kita harus punya penghasilan sendiri, harus mandiri, harus bisa berdiri di kaki sendiri. Ya, itu. Jadi mulai aja dulu. Namanya usaha mah ya pasti ada rezekinya. Jadi mulai aja dulu gitu. Sebenarnya sih dukungan dari suami juga. Jadi dia support, nggak jadi masalah, nggak dibikin masalah. Aku banyak orderan, kerjaan rumah nggak beres, nggak jadi masalah. Jadi kita kerjasama. Saling bantu. Saling ya. bantu, iya. Ya memang sih di balik perempuan hebat kan ada laki-laki yang hebat, juga sebaliknya. Iya. Di balik laki-laki hebat ya ada istri yang hebat, seperti itu. Kalau Teteh kan backgroundnya emang sekolah kuliner nih. Kalau untuk ibu-ibu yang nggak sekolah kuliner gitu, apakah bisa memulai dengan resep-resep dari YouTube gitu mungkin? Bisa. Kalau kitanya telaten, mau mencoba, gagal diulang lagi bisa. Banyak orang yang belajar di otodidak. Saya juga sama. Kadang nyari inspirasi dari mana? Dari YouTube. Teh Rena, terima kasih loh atas waktunya, sharingnya, yang insya Allah menginspirasi para penonton yang nonton acara channel YouTube ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi dari rumah. Amin. Mau para ibu-ibu muda ya, sambil mengurus rumah tangga, juga mulai bisnis kecil-kecilan yang nggak terasa. Contohnya Teteh ini dari modal 60.000 omset 300, sekarang omsetnya sudah hampir 10 juta setiap bulannya. Mudah-mudahan juga Mochi Pau ini sampailah ke Jakarta. Amin. Atau enggak warga Jakarta yang berbondong-bondong untuk menyicipi Mochi Pau ini. Amin. Sekali lagi terima kasih ya. Ya, makasih juga ya Coach.